Kecelakaan maut menimpa sebuah bus antar lintas Sumatera dengan rute Medan Jakarta yang terguling di kawasan Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara pihak kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 2 orang penumpang. Kecelakaan maut terjadi saat bus antar lintas Sumatera yang mengangkut 35 penumpang ini diduga mengalami gangguan pada sistem rem saat memasuki turunan curam di Bukit Surungan sekitar 100 meter dari pintu keluar Terminal Busur Padang Panjang, Sumatera Barat. Usai melakukan evakuasi bangkai bus, unit Ditlantas Polda Sumatera Barat bersama Satlantas Polres Padang Panjang menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan rem bus tidak berfungsi saat melintasi jalan menurun. Namun pihak kepolisian juga memeriksa kemungkinan lain termasuk unsur kelayakan jalan kendaraan sebagai penyebab tambahan. Untuk sopir dan kerennya kondisinya alhamdulillah hanya luka-luka ya, sehingga masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Belum bisa diperiksa berarti ya? Untuk sementara ini kita prioritaskan untuk penyembuhan dulu dari luka-lukanya, baru nanti kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah ini masih proses ya, kalau olah TKP kita masih proses, dilaksanakan oleh tim TAA namanya Traffic Accident Analysis. Ini kita sedang dalam proses, jadi untuk hasilnya kita nanti mohon sabar. Hingga kini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan operator bus serta melanjutkan proses investigasi teknis. Sementara puluhan korban luka lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sementara akibat kecelakaan bus tersebut 12 orang meninggal dunia dan 23 lainnya terluka. Seluruh korban dibawa ke 2 rumah sakit terdekat. Korban meninggal dunia berada di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, sementara korban luka-luka sebagian di RSUD Padang Panjang dan sebagian lagi di Rumah Sakit Ibnu Sina. Dari 12 orang meninggal dunia teridentifikasi 7 laki-laki dan 5 perempuan, 2 diantaranya masih anak-anak. Sementara korban luka-luka terdiri dari 17 laki-laki dan 6 orang perempuan. Tim Inafis Polda Sumatera Barat menyebut 12 korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi. 10 korban berhasil diidentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 korban lainnya melalui pengenalan wajah oleh keluarga. Seluruhnya sudah teridentifikasi. Jadi yang teridentifikasi 10 orang melalui sidik jari oleh tim Inafis Polres Padang Panjang. Nah, 2 lagi itu melalui properti dan foto yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui video call. Tapi kebetulan di sini karena pendingin jenazah tidak ada, kemungkinan ya jenazah akan kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebanyak itu 4 orang dan 6 orang, dan ke Rumah Sakit M Jamil sebanyak 4 orang, 2 lagi ke Rumah Sakit Unan. Pemirsa, kecelakaan tunggal bus antar lintas Sumatera yang menelan 12 korban jiwa terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pagi tadi. Dari rekaman CCTV terungkap bus yang melintas di jalan menurun sempat menabrak warga sebelum akhirnya terguling. Kecelakaan bus antar lintas Sumatera atau ALS di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat terjadi Selasa pagi sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bus yang melintas di jalan menurun mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling. Akibat kecelakaan ini, banyak penumpang terjepit di dalam bus dan 12 diantaranya meninggal dunia.
Petugas gabungan dari berbagai instansi seperti polisi hingga petugas damkar bekerja keras mengevakuasi korban terjepit. Salah seorang penumpang selamat mengatakan saat melintas di turunan tajam, laju bus sudah oleng sebelum akhirnya terguling. Dari mana di sini, Pak? Benar, terjadi kecelakaan mobil ANS dari Medan menuju Jakarta. Diperkirakan informasi awalnya mungkin karena remblong mengakibatkan mobil bus terbalik. Untuk penumpang ada berapa, Pak? Kalau informasi sementara ini, Pak? Untuk penumpang, informasi yang kita dengar ini masih simpang siur, diperkirakan 25 sampai 30. Akhirnya mulai dapat apa itu jembatan layang itu ke bawah. Begitu berapa jam lagi dapat ke bawah lagi mulai goyang apa? Goyang mobil itu. Dia tertahannya lebih. Ada lagi. Kesorotlah supir duanya. Entah supir apanya itu. Sementara itu, dari rekaman CCTV di lokasi terungkap, bus yang datang dari arah Bukit Tinggi menuju Padang melaju dengan kecepatan tinggi di jalan turunan. Bus sempat menabrak warga sebelum akhirnya terguling. Sejumlah warga langsung berlarian untuk melihat kondisi bus yang terguling. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, 5 rumah di kawasan Karanganyar, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar pagi dini hari. Kebakaran mengakibatkan 1 anak meninggal dunia karena terjebak kobaran api saat tengah tidur. Petugas BPBD Kota Balikpapan mengevakuasi jenazah anak perempuan berusia 6 tahun dari salah satu rumah yang terbakar. Korban diketahui tengah tidur di dalam rumahnya saat kebakaran yang terjadi sekira pukul 5 pagi. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan. Alhamdulillah sudah kita temukan ya. Anak kurang lebih usia 6 tahun. Kita sempat makan 1 orang. Dan sekarang korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Itu update sementara seperti itu. Jadi korban perempuan atau laki-laki? Informasinya perempuan. Perempuan ya. Sebelumnya, kebakaran besar ini terjadi di kawasan Karanganyar, Jalan Pandan Arum, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah. Dalam peristiwa ini, sebanyak 5 rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari bagian dapur salah satu rumah. Sebanyak 10 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ayus melaporkan.